Good morning everyone. Today I will present a topic that play a vital role in everyone organizing the scope of financial management. We'll explore how financial management help business plan, control, and utilize their fund efficiency to achieve growth and stability. Let's begin. Yang pertama ada what is financial management? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah agar sumber daya keuangan digunakan secara efisien untuk menciptakan tujuan perusahaan. Proses ini mencakup pengambilan keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan dividen. Manajemen keuangan yaitu membantu perusahaan mengelola dana agar dapat digunakan secara efisien seperti dalam penyusunan anggaran, investasi, dan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada importance of financial management, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama, memastikan ketersediaan dana saat dibutuhkan, membantu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, mendukung alokasi sumber daya yang tepat, menjamin pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas keuangan. Nah, yaitu maksudnya manajemen keuangan yang baik memastikan dana tersedia tepat waktu, meningkatkan profitabilitas, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Yang keempat ada scope of financial management overview, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Area utamanya yaitu meliputi keputusan investasi, keputusan pembiayaan, keputusan dividen, dan yang terakhir yaitu manajemen modal kerja, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 4 bagian utama yang semuanya berperan penting dalam kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada investment decision, yaitu capital budgeting, keputusan investasi atau anggaran modal. Yang pertama ada menemukan alokasi dana untuk aset jangka panjang, mengevaluasi proyek berdasarkan keuntungan dan risiko, alat analisis NPV atau IRR, dan payback period, yaitu keputusan investasi fokus pada pemilihan proyek yang paling menguntungkan dalam jangka panjang dengan memperhatikan risiko yang ada. Next ada financing decision, yaitu keputusan pembiayaan, menentukan sumber dana atau utang dan ekuitas, menentukan struktur modal optimal untuk menekan biaya dan modal, menyeimbangkan risiko dan fleksibilitas keuangan, yaitu maksudnya dari keputusan pembiayaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan menjaga keseimbangan antara utang dan modal sendiri. Dividend decision, yaitu keputusan dividen, menentukan besarnya laba yang dibagikan kepada pemegang saham, menyeimbangkan antara laba ditahan dan pembagian dividen. Yang terakhir yaitu mempengaruhi harga saham dan kepuasan investor. Nah, maksudnya yaitu keputusan dividen berhubungan dengan beberapa banyak keuntungan yang dibagikan dan beberapa yang disimpan untuk pertumbuhan di masa depan. Working capital management atau manajemen modal kerja, yaitu mengelola aset dan kewajiban lancar, menjaga likuiditas agar kewajiban jangka pendek dapat terpenuhi, meliputi pengelolaan kas, persediaan, dan piutang. Yaitu manajemen modal kerja menjaga kelancaran operasi harian yang memastikan perusahaan milik kas yang cukup untuk membayar kewajiban. Yang kesembilan yaitu ada financial planning and forecasting, perencanaan dan peramalan keuangan, memperkirakan kebutuhan keuangan di masa depan, menyusun anggaran di proyeksi keuangan, menyelaraskan tujuan keuangan dengan strategi bisnis.
maksudnya yaitu perencanaan keuangan membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk kebutuhan masa depan melalui anggaran dan proyeksi keuangan. Next ada manajemen resiko keuangan, yaitu mengidentifikasi resiko keuangan, yaitu yang dimaksud bisa pasar, kredit, atau likuiditas. Menggunakan alat seperti asuransi, derivatif, dan diversifikasi. Menjamin stabilitas dan melindungi nilai perusahaan. Manajemen risiko ini membantu perusahaan mengantisipasi potensi kerugian dan menjaga kestabilan finansial. Selanjutnya yaitu ada financial reporting and analysis atau pelaporan dan analisis keuangan. Menyusun laporan keuangan yaitu ada neraca, laba rugi, dan arus kas. Menganalisis kinerja melalui resiko keuangan. Dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada cost control, pengendalian biaya, memantau dan mengelola pengeluaran perusahaan, mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, yaitu pengendalian biaya penting untuk menjaga laba dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu ada ringkasan dari ini, yaitu manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan penting, melibatkan pengambilan keputusan strategis dalam investasi, pembiayaan, dividen, dan operasi. Dan yang terakhir yaitu mendukung pertumbuhan stabilitas dan penciptaan nilai perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, manajemen keuangan adalah kunci dalam mengatur dan mengoptimalkan dana perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. That concludes my presentation on the scope of financial management. We have seen how effective financial management encourages growth, stability, and value creation within an organization. Thank you for attention. I'll be happy to answer any question.